2 bulan lagi pemilu digelar. Boleh berbeda, namun tetap harus bersatu. Halo kawan pajak semua, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Senang rasanya berjumpa kembali dengan saya Fitra di podcast Pajak Ceria. Nah, kawan pajak, apa nih yang mau kita bahas pada kesempatan hari ini, pada episode kali ini? Nah, pada episode sebelumnya sudah kita bahas mengenai apa itu pemindah bukuan dan EPBK. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang update terbaru tentang fitur terbaru EPBK atau EPBK versi 2. Dan tentunya dengan saya sudah hadir 2 narasumber yang sangat kompeten yang setiap harinya bersinggungan dengan PBK. Ya, kita sapa dulu. Halo, Mas Idam. Halo Mas Fitra dan kawan pajak yang di rumah yang sedang menonton. Halo, Mbak Sarah. Halo kawan pajak. Ya, seperti yang kita lihat bahwa kedua narasumber kita sudah sangat siap nih untuk menyampaikan materinya. Baik. Nah, sebelumnya nih Mbak Sarah dan Mas Idam, sebelum kita membahas apa itu fitur-fitur terbaru dari EPBK ini, bolehkah kita ulas sedikit? Mungkin ada kawan pajak yang pada episode sebelumnya belum menyimak, atau mungkin ada kawan pajak yang sudah menyimak namun lupa mengenai apa itu pemindah bukuan atau yang akan kita bahas lebih spesifik yaitu EPBK. Mungkin Mas Idam boleh dibantu? Ya, jadi PBK ini ya, PBK ini sebenarnya singkatan saja Mas, singkatan dari pemindah bukuan ya. Jadi pemindah bukuan ini dilakukan jika memang terjadi ada salah store. Salah store-nya bisa jadi karena salah NPWP, salah kode jenis pajak, salah masa atau salah tahun pajak, atau juga bisa jadi salah nominalnya seperti itu. Nah, itu karena dulu pemindah bukuan itu di zaman dulu ya kita sebutnya itu diajukan secara manual, berarti ada berkas yang harus dikirim ke kantor pajak. Nah, sekarang ini DJP sudah menerbitkan atau meluncurkan aplikasi yang namanya IPBK atau tulisannya EPBK gitu ya, atau PBK yang bisa diajukan secara elektronik atau secara online ya, seperti itu. Nah, pada tanggal 13 Desember tahun 2022 itu diluncurkan yang versi pertama. Nah, saat ini sudah ada versi yang terbaru, versi 2-nya, yang tentunya lebih banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, baik Mas Idam. Jadi EPBK ini adalah pemindah bukuan yang dilakukan secara elektronik begitu ya, bukan secara manual menggunakan kertas yang dikirim atau ditulis wajib pajak pada kertas setelah itu dikirimkan. Nah, baik, sangat lengkap sekali. Semoga kawan pajak teringat kembali nih apa yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Nah, selanjutnya Mbak Sarah nih, apakah ada perubahan nih terkait dengan EPBK versi 2 ini terkait dengan saluran penyampaiannya? Kalau untuk saluran penyampaian masih sama, yaitu di situs www.pajak.go.id di menu layanan. Jadi masih di situs yang sama seperti pelaporan, masih di situs yang sama ya Mas, di pajak.go.id gitu. Cuman kan dengan adanya IPBK ini karena kita yang tadinya manual gitu kan, terus sekarang dengan kemajuan zaman gitu, jadi kita ikut juga di elektronik gitu kan. Jadi supaya lebih menggampangkan wajib pajak aja sih. Dan satu laman gitu di pajak.go.id. Jadi untuk situsnya penyampaian permohonan ini masih sama ya, kayak di DJP Online atau pajak.go.id. Nah, selanjutnya apa yang sih keunggulan EPBK ini dibandingkan dengan PBK secara manual? Jadi keunggulannya tentu saja karena ini secara online ya. Jadi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, yang penting ada akses internet, itu aja sih. Kemudian mudah gitu dan paperless. Paperless artinya tidak perlu ada berkas-berkas fisik lagi yang menggunakan kertas ya, karena semua sudah online. Kemudian tentunya sangat efisien dan irit biaya. Ya, karena kalau manual kan kita masih harus kirim lewat pos atau ekspedisi seperti itu. Ataupun kalau mengantar langsung kan tetap ada ongkos untuk ke kantor seperti itu. Kemudian tentunya lebih bagusnya lagi ada menu untuk tracking progres permohonan PBK. Kalau manual kan kita nggak tahu ya proses PBK-nya kita itu sudah sampai mana. Nah, kalau kita ajukan secara online ada menu untuk tracking progres PBK-nya seperti itu. Jadi wajib pajak bisa melihat perkembangan
permohonan yang diajukan. Ya, misalnya sudah sampai diteliti kah, atau sudah persetujuan, atau sudah cetak, atau sudah selesai seperti itu. Baik, memang sangat memudahkan sekali ya Iya. di EPBK ini. Nah, Jadi lebih transparan gitu. betul. Iya. Ya. Kemudian nih Mbak Sarah nih, Ya. tadi kan sudah dibilang EPBK versi pertama dan saya sudah sampaikan ada pembaruan nih di versi kedua. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih kepada kawan pajak apa saja yang menjadi pembaruan atau fitur-fitur terbaru nih dari EPBK versi 2. Tentunya kalau ada update pasti ada perubahan ya, nggak mungkin dari versi pertama tidak ada perubahan dari untuk versi keduanya gitu ya. Karena memang di versi pertama itu masih sangat terbatas, yang mana di versi pertama itu yang bisa menggunakan atau memanfaatkan IPBK ini hanya wajib pajak yang memiliki sertifikat elektronik, Mas. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga untuk kode jenis setorannya sendiri itu terbatas. Jadi kalau untuk yang versi kedua ini lebih luas nantinya gitu. Nah, kemudian untuk ketiga yaitu permohonan di IPBK versi pertama ini hanya mencakup NPWP yang sama, sedangkan nanti di versi kedua itu bisa dilakukan pemindahan untuk NPWP yang berbeda gitu. Oh, jadi begini ya Mbak ya, layaknya kita itu membeli sebuah gawe dari satu merek itu yang dari yang logonya buah. Nah, ketika kita membeli versi yang lama dengan versi baru, tentu ada beberapa Perubahan. peningkatan Iya, ya. ada Ya, peningkatan. seperti juga EPBK ini ya. Next level. Oh, yes, next level. Oke. Tadi Mbak Sarah sebutkan beberapa pembaruan atau fitur terbaru. Salah satunya tadi dari NPWP, tidak harus dari NPWP yang sama. Ya, betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu dari poin ke poin nih, dari yang Mbak Sarah jelaskan tadi, lebih dijelaskan secara rinci dari poin ke poinnya. Iya, mungkin bisa saya bantu untuk update fitur-fiturnya ya. Ya. Silakan. Jadi untuk yang di IPBK versi 2 ini tentu ada fitur barunya, yaitu untuk PBK antar NPWP. Ya. Jadi sekarang sudah bisa beda NPWP tuh, jadi PBK ke NPWP yang lain. Termasuk juga untuk PBK ke NPWP 00. NPWP 00 jadi istilahnya orang tanpa NPWP lah, ya, gitu, seperti itu. Jadi, mohon maaf saya potong dulu. Misalnya Mas Idam mau setor untuk setoran pajak pasangannya nih, tapi salah setor ke Mas Idam, jadi bisa dipindahkan ke NPWP lain, begitu ya? Iya, bisa di PBK ke NPWP lain. Misalnya tujuan PBK-nya itu belum ber-NPWP, itu bisa pakai NPWP 00. Oh, kalau di versi 1 dulu belum ada belum bisa ya, karena dulu hanya bisa ke NPWP yang sama. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang terbaru lagi, sebelumnya itu tidak bisa PBK ke kode 300, 500, dan 900. Nah, di versi yang kedua sudah bisa untuk PBK ke kode 300. Kode 300 itu untuk yang tagihan pajak atau ketetapan, seperti itu. Kemudian kode 500 untuk yang pengungkapan ketidakbenaran, dan kode 900 untuk setoran dari instansi pemerintah. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu fitur dari PBK ke PBK. Jadi dalam artian setoran ini sudah pernah di PBK. Nah, ternyata tujuan PBK yang pertama itu salah tuh. Oh, jadi PBK atas PBK lagi. Iya, gitu. kemudian dari PBK itu mau di PBK lagi tuh. Nah, sekarang sudah bisa melalui PBK ini ya. Baik. Kalau yang dulu kan masih belum bisa tuh dari PBK. Jadi kalau udah pernah di PBK, mau di PBK lagi tuh harus tetap manual. Nah, yang sekarang di versi 2 sudah bisa PBK atas yang sudah pernah di PBK. Oh, begitu ya. Memang kan kadang mungkin ya Mas ya, sudah pernah diajukan pemindah bukuan, tapi pada saat permohonan pemindah bukuannya itu tujuannya masih salah. Nah, jadi sudah terlanjur diterima. Nah, namun masih ada kesalahan. Jadi bisa diajukan di EPBK ini. Ya, makin mudah ya bagi wajib pajak ya. Tadi juga dijelaskan makin luas tuh kode jenis setorannya yang bisa untuk dilayani di EPBK ini. Ada lagi mungkin Mbak Sarah? Oke, saya tambahin ya. Untuk selanjutnya di update keempat itu ada wajib pajak bisa mengupload lampiran PBK. Lampiran? Jadi, iya, lampiran PBK. Karena kan untuk permohonan pemindah bukan itu ada beberapa lampiran ya Mas ya. Ada seperti bukti pembayarannya, kemudian apabila beda NPWP itu juga harus menyertakan surat pernyataan gitu kan. Nah, itu lampirannya bisa di-upload di IPBK ini. Fitur lampiran di fitur lampiran fitur terbaru ini ya. Iya, yang penting iya, betul. Yang penting ukurannya itu tidak lebih dari 2 MB 2 gitu. MB. Gitu. Nah, untuk selanjutnya yang selanjutnya ada fitur kode verifikasi.
Nah, kalau yang tadi saya katakan kan di versi pertama hanya bisa apabila wajib pajak tersebut memiliki sertifikat elektronik. Nah, untuk yang di fitur yang sekarang itu kode verifikasi ada 2 pilihan, Mas. Bisa lewat sertifikat elektronik atau bisa juga melalui kode verifikasi yang dikirimkan by email. Oh, jadi Gitu. tidak mengharuskan wajib pajak memiliki sertifikat elektronik baru mengajukan elektronik. IPBK. Iya, Bisa betul. melalui email. Emailnya yang terdaftar di dalam akun DJP online itu sendiri. Oh, baik. Gitu. Baik. Nah, Semakin kemudian mudah ya, Mbak ya. iya, semakin memudahkan wajib pajak ya harusnya dengan versi terbaru ini. Nah, kemudian juga ada fitur baru yaitu draft permohonan. Gimana tuh Mbak kalau draft? Jadi kalau draft permohonan itu nanti misalkan wajib pajak sudah mau submit, udah simpan tapi belum masih mau cek kembali gitu misalkan, atau mungkin masih ragu-ragu gitu, nanti bisa disimpan di situ jadi draft. Nanti ketika dibuka kembali dia muncul lagi by system. Oh, langsung muncul, tidak hilang. Tidak hilang, Jadi yang nggak sudah usah di-input isi gitu. ulang lagi. Iya. Ini memang sangat dibutuhkan sih kalau menurut saya, karena kadang kan mungkin ada satu hal yang tidak dalam kontrol kita, misalnya mati lampu, listrik, wifi hilang, nah seperti itu kan. Nah, tadi juga disebutkan bahwa ada fitur lampiran ya Mbak ya. Iya. Jadi nanti misalnya wajib pajak tadi yang Mas Idam sebutkan PBK atas PBK, nah, itu bisa dilampirkan juga di situ. Jadi kan surat sudah pernyataan itu ya. Iya, wajib pajaknya sudah menerima surat PBK tersebut, bisa di-upload di situ. Kalau saya mau upload foto selfie saya boleh Mbak? Boleh juga sih Mas gitu. Tapi kan petugasnya jadi kaget ya. Gitu. Apaan nih gitu. Mungkin bagi kawan pajak untuk sebaik mungkin memanfaatkan fitur lampiran ini, artinya diperlukan saja ya Mbak ya. Betul. Baik. Nah, ini Mas, ada ketentuan lain nggak yang mengenai tentang ketentuan pembayaran nih yang bisa diajukan dengan pemindah bukuan ini? Oh iya, jadi terkait pembayaran yang bisa dilakukan pemindah bukuan ya. Jadi tentu itu pembayarannya yang akan di PBK itu akan divalidasi oleh sistem ya. Validasinya itu terkait apakah benar pembayaran tersebut ada dan merupakan atas nama yang mengajukan. Jadi misalnya saya nih mengajukan PBK, tapi di bukti pembayaran yang menurut saya itu NTPA-nya ternyata atas namanya Mas Fitra, itu nggak bisa tuh, karena sudah terlock oleh sistem, ditolak gitu seperti itu. Kemudian belum pernah dilakukan penelitian formal untuk cash pembayaran atas pengalihan hak atas tanah bangunan. Nah itu by system juga nanti akan dicek apakah setoran ini sudah pernah divalidasi atau belum. Oh gitu, jadi bisa Mas terbaca Mas ya. Ya. Sudah Kemudian belum pernah di input di aplikasi e-faktur misalnya ya, belum diakui sebagai pembayaran e-faktur, belum diakui sebagai pembayaran di e-Bupot 23 atau yang terbaru e-Bupot unifikasi dan juga di aplikasi e-Bupot unifikasi instansi pemerintah. Artinya pembayaran ini belum digunakan untuk pajak terutang ya, seperti itu. Intinya belum pernah diakui di laporan SPT misalnya, seperti itu. Belum pernah diakui sebagai pembayaran yang terutang. Ya. Kemudian selanjutnya atas setoran ini misal sudah pernah di PBK, tapi masih ada nilai sisa. Nah, hanya nilai sisanya itu saja yang bisa diajukan PBK kembali. Jadi misal, otomatis terbaca oleh sistem sisanya. Otomatis by sistem. Misalnya sudah pernah bayar 5 juta, kemudian sudah pernah di PBK 3 juta, nah berarti sisa 2 juta tuh ya. Bisa itu. Kalau misalnya mau diajukan 5 juta, pasti by sistem akan ditolak, karena sisanya sisa 2 juta. Masa sisa 2 juta mau diminta 2 juta lagi? Ya, nggak bisa. Nah, kemudian bukan merupakan dari penyetoran atas PPh final pengungkapan harta, kemudian bukan dari setoran PPS, bukan juga dari setoran ketetapan, ya, bukan juga dari setoran pengungkapan ketidakbenaran atau kode 500 tadi. Oh, jadi kalau tadi yang PPS memang kan ketentuannya tidak bisa di pemindah bukuan ya Mas ya. Jadi selain itu bisa. Baik. Nah, ini bagi kawan pajak ini sudah dijelaskan beberapa fitur terbaru yang saya yakin nih pasti sangat memudahkan bagi kawan pajak kedepannya dalam melakukan permohonan pemindah bukuan. Nah mungkin dari Mbak Sarah atau Mas Idam ada closing statement? Ya. Jadi silakan ya bagi kawan pajak di rumah untuk memanfaatkan sebesar-besarnya manfaat dari IPBK versi 2 ini. Jadi untuk kawan pajak di rumah yang mungkin ada kesalahan setor, misalnya apapun kesalahannya ya,
Yang penting sesuai yang tadi sudah kami jelaskan, silahkan bisa dimanfaatkan karena ini sangat bagus. Saya rekomendasikan banget untuk teman-teman wajib pajak untuk dipakai aplikasi ini. Jadi karena sangat efisien, hemat waktu, hemat biaya juga seperti Betul. itu. Mbak Iya. Sarah? Sudah dirangkum tadi ya sama Mas Idam. Jadi mengingatkan aja kepada kawan pajak agar lebih memanfaatkan fitur ini gitu, IPBK ini, karena kan sampai saat ini emang kalau kebetulan khususnya di KPP Bantaeng itu sendiri, WP-WP-nya masih banyak banget yang mengajukan permohonan manual, Mas. Nah, mungkin kan dengan adanya IPBK ini yang dari Goa, yang dari Jeneponto, dari Takalar, mungkin nggak harus jauh-jauh ke Bantaeng gitu untuk mengirimkan sekedar mengirimkan permohonan pemindah bukuan gitu, karena sekarang semua bisa online, lebih efisien, lebih efektif seperti itu. Iya. Dan Betul juga sekali. ini kan udah udah mengcover sebuah kebutuhan wajib pajak ya yang Iya. yang tadinya masih terbatas gitu kan. Jadi ibaratnya udah nggak sudah minim batasan lah. Jadi Iya. sama seperti permohonan manual gitu. Iya, sudah makin mudah Mbak ya. Mm-mm. Benar sekali tadi yang sudah dijelaskan Mbak Sarah, bagi mungkin kawan pajak kita yang berada di Kabupaten Goa, Iya, betul. tidak perlu jauh-jauh datang ke sini. Nah, apalagi mungkin kalau datang ke sini boleh untuk berkunjung ke Seruni saja, tidak harus untuk mengantarkan berkas PBK. Iya, Baik. betul. Karena menurut penelitian nih Mbak Sarah dan Mas Idam, di Indonesia ini baru 25% nih wajib pajak yang memanfaatkan ini. memanfaatkan EPBK. Jadi mungkin harapannya dari DJP ini memudahkan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan fitur EPBK versi 2 ini. Nah, luar biasa sekali tadi penjelasan dari Mas Idam dan juga Mbak Sarah. Saya yakin kawan pajak semua pasti sudah sangat paham. Nah, ini tidak terasa nih kita sudah di akhir. Nah, bagi kawan pajak silahkan jangan lupa like, subscribe, dan share video-video dari akun YouTube KPP Pratama Bantaeng kepada lainnya. Semoga kawan pajak lainnya juga mendapatkan manfaat. Nah, nantikan podcast Pajak Ceria dengan berbagai materi lainnya, kawan pajak. Tetap pantau terus di YouTube KPP Pratama Bantaeng atau bisa juga di Instagram @pajakbantaeng. Nah, kami ucapkan terima kasih, kami pamit. Sampai jumpa. Sehat selalu. Kita jargon dulu Mas ya. Iya. Pajak kuat Indonesia maju. 1, 2, 3. Pajak kuat Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jadi gimana? Kita ke Seruni?